Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabat Facebook, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah kita sekarang dalam keadaan berpuasa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menyempurnakan puasa kita pada hari ini dan pada hari-hari seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua doa-doa kita, terutama doa kita kepada Allah agar semua musibah dan bencana, penyakit-penyakit yang berbahaya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari permukaan bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu setia menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, terutama yang berkaitan dengan apa yang sedang kita bicarakan pada saat ini, yaitu sunnah dalam pengobatan, terutama dalam bidang ruqyah syar'iyah. Baik saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita barusan melaksanakan sholat subuh di Medan. Saat ini di Medan menunjukkan pukul 5.40 ya. Mudah-mudahan kita dapat melanjutkan kajian ini dengan baik dan semoga suara saya juga terdengar dengan jelas. Baik, kita akan melanjutkan kajian bedah buku kita, yaitu buku Fikih Ruqyah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang definisi ruqyah. Jadi sudah 3 pertemuan, ini baru mulai definisi ruqyah. Ini terkait dengan bab yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu, yaitu rukun-rukun ruqyah. Jadi sebelum masuk kepada rukun-rukun ruqyah, kita akan membahas definisi. Namun karena definisi ruqyah ini sudah biasa, saya pikir kita akan fokus kepada definisi ruqyah secara istilah. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Beliau mengatakan ruqyah merupakan bentuk ar-ruqa merupakan bentuk jamak atau plural dari ruqyah, yaitu doa perlindungan yang dibacakan kepada orang sakit seperti demam, kesurupan, digigit ular atau disengat kalajengking dan sebagainya. Sebagaimana dibacakan pula kepada orang yang sakit disebabkan oleh ain. Itu definisi yang dijelaskan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Jadi secara umum ya, ruqyah adalah membacakan ayat-ayat Quran atau doa-doa yang direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Jadi di sini tidak hanya identik dengan penyakit gangguan jin, kesurupan atau penyakit ain, tetapi juga mencakup penyakit-penyakit yang bersifat fisik seperti tadi disebutkan ruqyah untuk mengobati gigitan ular atau sengatan kalajengking. Nah,
Jadi Dr. Yusuf Al-Qaradawi sendiri sebagai seorang ulama kontemporer yang diakui oleh dunia, dan beliau secara khusus ya menulis buku tentang ini ketika membahas prinsip 20 dari apa yang sudah ditulis atau dikonsepkan oleh Imam Hasan Al-Banna. Kemudian banyak sebenarnya definisi-definisi yang lain. Jadi kita cukupkan itu saja ya, mudah-mudahan dapat mewakili definisi-definisi yang lain. Kemudian selanjutnya adalah ruqyah dalam sejarah. Nah, ruqyah dalam sejarah ini bermakna ya bukan ruqyah seperti yang kita pahami, yaitu apa yang didefinisikan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi tadi. Akan tetapi ruqyah yang dimaksud di dalam sejarah ya sebelum Islam datang itu adalah pembacaan mantra-mantra. Ya, pembacaan mantra-mantra. Jadi kalau di masa-masa sebelum adanya kedokteran, ya, ilmu kedokteran, orang-orang di zaman primitif meyakini bahwa semua penyakit itu disebabkan oleh setan, oleh roh jahat. Ya. Jadi banyak dokter dan filosof di zaman dulu membuat sejenis doktrin yang disebut dengan demologi. Jadi doktrin itu lahir dari keyakinan bahwa penyimpangan yang dilakukan oleh manusia ya sehingga menyebabkan ketidaksenangan dari dewa atau dari roh-roh jahat. Sehingga apapun yang menimpa masyarakat primitif ya, penyakit-penyakit yang mereka alami dan rasakan itu dianggap sebagai kutukan dewa atau sebagai rasukan setan. Nah, itu yang terjadi baik di zaman Babilonia ya, atau di zaman Yunani kuno. Karena di sini saya menulis ya sangat panjang tentang sejarah ruqyah dalam sejarah ini. Ada ruqyah di zaman primitif, ya ada ruqyah di zaman peradaban Babilonia, di zaman Mesir kuno, kemudian ada juga ruqyah di zaman peradaban Yunani, ya, dan ruqyah di zaman peradaban Romawi, ya. Terus ruqyah di zaman jahiliyah sebelum Islam datang. Jadi secara umum ruqyah yang dimaksud di dalam sejarah sebelum Islam datang, khususnya di masa zaman primitif, ya, itu adalah pembacaan mantra-mantra. Jadi mereka ketika menghadapi suatu gangguan, ya, mereka meyakini ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Pertama, cara pengeluaran makhluk halus yang mengganggu orang yang sakit itu, yang diistilahkan dengan eksorsisme. Ada juga dengan cara siksaan ritualistik. Artinya orang-orang yang mengalami gangguan-gangguan, ya, baik bersifat fisik atau gangguan jiwa, itu mereka lakukan siksaan yang mereka namakan siksaan ritualistik atau sebagai ritual-ritual yang mereka anggap bagian dari pengobatan, seperti dibakar, ya, bahkan ada yang dicongkel matanya dan sebagainya. Jadi mereka meyakini bahwa roh halus itu harus dikeluarkan dengan cara yang mereka yakini. Baru kemudian
ada dengan cara pembacaan mantra. Nah, barangkali pembacaan mantra inilah yang disebut ya ruqyah secara bahasa. Jadi kalau kita berbicara tentang ruqyah secara bahasa, maka bisa disebut mantra. Maka kalau ada orang-orang yang melakukan pengobatan dengan mengatasnamakan ruqyah, padahal dia membacakan mantra-mantra, maka secara bahasa itu sah-sah saja. Tetapi kalau dikatakan ruqyah syar'iyah, baru berbeda. Nah, saya pernah membaca satu majalah, ya, majalah yang dikenal dengan majalah perdukunan, bahwa di situ kita melihat paranormal dan dukun-dukun yang mengiklankan pengobatan mereka itu, salah satu ya layanan yang mereka berikan itu adalah ruqyah. Nah, tapi syukur-syukur ya tidak disebut ruqyah syar'iyah. Mereka hanya menyebut pengobatannya dengan ruqyah. Saya menganggap itu secara bahasa benar, bahwa apa yang mereka lakukan itu ruqyah tapi tidak syar'i. Cuma masyarakat kita karena menganggap ruqyah itu sebagai sesuatu yang umumnya dengan membacakan ayat-ayat Quran dan doa-doa Rasulullah, menganggap ruqyah yang mereka lakukan itu adalah ruqyah syar'i. Padahal ruqyah yang mereka maksud bukanlah seperti apa yang kita pahami selama ini. Nah, itu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau ada membaca ya pengobatan ruqyah, ya, jangan dulu percaya, ya, selidiki dulu kebenaran ya metodenya, kemudian siapa yang melakukan, bagaimana caranya, ya. Karena belum tentu ruqyah yang dimaksud adalah ruqyah syariah. Bisa jadi ruqyah syirkiyah atau ruqyah muharramah, ruqyah yang diharamkan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sekilas itu merupakan ya sejarah dari ruqyah. Ya, silakan nanti dilihat dari ya halaman yang punya buku, silakan dilihat ya halaman 92 sampai 114, ya cukup banyak. Jadi di sini kita ingin mengurai bagaimana keyakinan-keyakinan umat manusia sejak zaman dulu sampai sekarang terkait dengan penanganan gangguan-gangguan kesehatan dengan cara rafalan-rafalan atau bacaan-bacaan yang mereka yakini. Nah, baru kemudian ketika Islam datang, ya, ruqyah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itulah yang kita yakini sebagai ruqyah yang syar'i. Nah, jadi pernah sahabat datang kepada Rasulullah, ya, kata mereka, kunna narqi fil jahiliyah. Kami dulu ya Rasulullah meruqyah di zaman jahiliyah. Jadi di zaman jahiliyah itu sudah ada ruqyah. Ya. Kunna narqi fil jahiliyah. Mereka mengatakan kami dulu di zaman jahiliyah sudah meruqyah. Nah, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ya, Rasulullah tidak langsung mengatakan ini tidak boleh, tetapi kata Rasulullah, perlihatkan, tunjukkan, ya, a'ridu alayya ruqakum. Lihatkan kepada saya ruqyah yang pernah kalian lakukan. La ba'sa birruqah ma lam yakun fihi syirk. Tidak ada masalah dengan ruqyah selama tidak ada unsur syirik. Nah, jadi dari hadis ini kita mengambil kesimpulan bahwa ruqyah itu ada yang syirik, ada yang mengandung unsur syirik. Maka disebut dia ruqyah syirkiyah. Nah, apa-apa saja ruqyah syirkiyah itu? Maka di sini pada halaman 115 saya
menulis ya beberapa istilah dalam ilmu ruqyah ya. Ketika kita mempelajari ilmu ruqyah ya, maka ada istilah-istilah yang mau tidak mau kita akan hadapi atau akan kita temukan. Ya, pertama ada istilah tamimah ya. Tamimah dalam bahasa Arab ya, tamimah itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya jimat, atau kalau dalam bahasa Indonesia Malaysia disebut ajimat. Ada lagi sebutan ajimat itu yaitu dengan istilah tangkal ya. Jadi ada yang menyebut tamimah dengan istilah ruqyah mu'allaqah ya. Ada orang yang menyebutkan bahwa ajimat atau tangkal dengan istilah ruqyah mu'allaqah, ruqyah yang digantungkan. Nah, ini juga ya sering kita lihat di tengah-tengah masyarakat, orang-orang yang memberikan pelayanan ruqyah ya, tetap memberikan pelayanan pengobatan yang sebenarnya bukan ruqyah, tetapi menamakannya dengan ruqyah. Nah, yang kita temukan dalam prakteknya adalah menuliskan ajimat, tangkal, terus digantungkan di rumah, digantungkan di badan, ya, dan sebagainya. Nah, digantungkan itu dalam bahasa Arab mu'allaqah. Maka ada yang menyebutkan bahwa tamimah atau ruqyah itu dengan istilah ruqyah mu'allaqah. Itu disebutkan oleh Syekh ya Abdurrahman Al-Juraishi di dalam kitabnya At-Tahsin min Kaidis Syayatin ya. Beliau mengemukakan istilah ruqyah mu'allaqah dari nama lain daripada tamimah tadi. Nah, para ulama memiliki definisi tersendiri untuk menjelaskan makna jimat atau tamimah ini. Setidaknya ada 3 definisi ya. Pertama, jimat adalah tangkal berbentuk manik-manik yang disusun dan diikatkan di leher atau di lengan bagian atas ya. Dalam bahasa Arab disebut adad ya, lengan bagian atas ini ya. Disebut adad. Definisi ini dapat dilihat dalam kitab Gharibul Hadis ya. Kemudian Mukhtasar As-Sihah, kemudian Tahzibul Lughah ya, kemudian An-Nihayah fi Gharibul Hadis karya Ibnu Athir, dan juga termasuk di dalam kitab Lisanul Arab karya Ibnu Manzur. Nah, itu definisi yang pertama. Definisi yang kedua, jimat adalah kalung benang yang terbuat dari kulit yang dijadikan sebagai pelindung ya, jadi dalam istilahnya disebut qiladah. Qiladah itu ya seperti kalung ya. Nah, ini juga sering kita lihat di kampung-kampung, bahkan juga di kota ya. Sebagian orang ada yang mengalungkan benang-benang atau mungkin sejenis itu seperti ya, rangkaian-rangkaian kain dan sebagainya yang mereka ikatkan di leher atau di pinggang dan sebagainya. Nah, definisi ini disebutkan di dalam kitab Lisanul Arab. Nah, kemudian definisi yang ketiga yaitu jimat adalah al-iwaz ya, allati tu'allaqu 'ala al-insan wa ghairihi lidaf'il afati anhu min ayyi syai'in kana. Tangkal adalah pelindung yang digantungkan baik di tubuh manusia atau di suatu benda. Jadi jimat atau tangkal itu bukan hanya digunakan untuk manusia, tapi juga untuk benda-benda yang lain, termasuk ya benda hidup seperti binatang,
atau benda mati seperti rumah, kendaraan dan sebagainya. Nah, jadi kadang-kadang karena orang takut rumahnya dimasuki pencuri, dia gantungkan jimat ya di atas pintunya. Atau supaya laris jualannya, dagangannya, dia gantungkan jimat di tokonya atau di kedainya. Ya, atau supaya terhindar dari kecelakaan, terhindar dari tabrakan, ya, terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, ya, dia menggantungkan jimatnya di kendaraannya, ya, di mobil, di kereta dan sebagainya. Ya. Jadi dari 3 definisi ini, ya, maka definisi yang ketiga ini yang cukup mewakili, ya, bahwa yang dimaksud dengan jimat itu adalah tangkal pelindung yang digantungkan, baik di tubuh manusia atau di suatu benda untuk menolak gangguan yang disebabkan apapun. Nah, baik sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat dalam realita kehidupan masyarakat, memang jimat ini usianya sudah sangat lama, ya, sejak zaman primitif, ya, sudah ada. Orang zaman primitif dulu mungkin menggunakan benda-benda seperti gigi binatang, ya, atau pohon-pohon, ranting-ranting atau tumbuhan-tumbuhan tertentu sebagai benda yang digantungkan di tubuh mereka untuk menghindari suatu gangguan. Nah, namun apapun, ya, istilahnya itu tetap disebut jimat yang dalam Islam diharamkan. Menurut Dr. Fahad Ad-Duwayyan, ya, definisi ketiga tadi itu lebih, ya, kuat, lebih tepat. Ya. Kenapa? Pertama, alasannya karena mencakup 2 definisi sebelumnya. Nah, jika ditelusuri, ya, makna al-iwaz itu adalah bentuk jamak dari al-udhah yang bermakna segala sesuatu yang dijadikan sebagai media untuk meminta perlindungan. Nah, jadi tidak mesti benang, ya, tidak mesti benang, tidak mesti manik-manik, ya, tapi dia mencakup seluruh, ya, apa saja yang diyakini sebagai media untuk meminta perlindungan, ya. Jadi barang siapa yang menggantungkan jimat atau yang lain, maka sesungguhnya dia meminta perlindungan kepada benda tersebut. Nah, yang kedua, ya, karena jimat itu dinamakan dia tamimah. Nah, karena orang Arab meyakini bahwa jimat itu merupakan tamamud dawa, ya, wasyifa. Jadi tamimah diambil dari kata tamma, ya. Tamma artinya sempurna. Jadi tamimah disebut dengan istilah itu. Orang Arab meyakini bahwa tamimah itu adalah tamamud dawa atau tamamus syifa, ya, kesembuhan yang sempurna atau obat yang sempurna. Begitulah keyakinan mereka pada saat itu. Nah, kemudian yang ketiga, nah, apapun istilahnya, ya, bukan hanya sekedar benang, bukan sekedar manik-manik, apapun yang digantungkan itu tetap, ya, bertujuan untuk menjadi pelindung. Jadi yang dipandang bukan bendanya, tetapi tujuannya. Ya, innal ibrah bil maqasid. Jadi yang
tadi itu ya, azimat jaljalutiyah, barohtiyah dan sebagainya yang tidak diketahui maknanya. Nah, Syekh Sa'id Ahmad Abduh di dalam bukunya ya menyebutkan wa yuqsadu bil awfaq, ya ini mengenai awfaq ya. Wa yuqsadu bil awfaq, yang dimaksud dengan awfaq atau wifik ya, hadhil ashkalul handasiyah, yaitu bentuk-bentuk bangunan yang mereka gambar ya, bentuk-bentuk bangunan yang mereka gambar. Wahia indahum salasatu anwa' ya. Jadi menurut mereka yang membuat wifik ini, bangunan wifik itu ada 3. Nah, yang pertama wifik 3 kolom namanya musallas ya. Masing-masing sisi memiliki 3 kolom dan setiap kolom memiliki 1 kotak sehingga jumlahnya 9 kotak. Ada wifik murabba' yang memiliki 4 kolom. Ada wifik 5 kolom atau mukhammas ya, dan seterusnya. Jadi wifik inilah yang sering kemudian ditulis, kemudian di dalamnya diletakkan huruf-huruf atau angka-angka atau simbol-simbol. Nah, jadi ilmu tolasim ini atau tilasmat ini dianggap sebagai ilmu yang boleh dipelajari ya, akan tetapi ketika kita melihat bahwa tilasmat atau tolasim ini biasanya digunakan oleh para dukun, tukang sihir, maka jelas bahwa hukumnya tidak dibenarkan secara Islam. Ada orang menisbahkan ya awfaq ini kepada Imam Al-Ghazali. Ya, padahal dalam beberapa referensi ya, di sini saya kutipkan dari tulisan daripada Syekh Tontowi Jauhari ya. Syekh Tontowi Jauhari ini adalah penulis tafsir Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran. Dia mengatakan begini, sesungguhnya penularan ya kebodohan sangat cepat ya dari umat-umat terdahulu kepada umat manusia modern sekarang ini. Dan bahkan kebodohan ini telah menyusup dan bersemayam di kalangan umat Islam. Apakah Anda tidak memperhatikan aliran kebatinan atau al-batiniyah sebelum munculnya Hasan bin As-Saba'ah di Qal'ah al-Maut ya, ini nama samaran, nama suatu tempat ya. Bagaimana mereka menjadikan wifik-wifik sebagai senjata untuk menundukkan para pengikut mereka. Nah, jadi di zaman dahulu ya, oleh aliran kebatinan ternyata wifik ini digunakan sebagai sihir untuk menundukkan ya pengikut-pengikut mereka. Mereka mengatakan begini, sesungguhnya bentuk segitiga yang ada di hadapanmu memiliki kekuatan untuk memudahkan perempuan melahirkan dan sebagainya. Nah, itu salah satu ungkapan orang-orang yang menggunakan wifik itu. Lalu ya Abu Hamid Al-Ghazali ya, yang dikenal dengan nama Hujjatul Islam, Al-Imam Al-Ghazali, bangkit dan membantah aliran kebatinan yang mengingkari keutamaan syariat Islam. Imam Al-Ghazali mengemukakan argumentasi, sesungguhnya segitiga yang kamu anggap dapat memberikan manfaat itu, adakah hubungannya antara angka-angka yang terdapat dalam segitiga itu dengan melahirkan? Apabila kamu tidak mengetahui bahwa apa yang kamu anggap ini adalah batil, bagaimana kamu dapat mengetahui hubungan antara solat dan keselamatan ruh dari siksa di hari kiamat? Nah, jadi intinya di sini adalah bahwa Imam Al-Ghazali yang disebut-sebut sebagai pemilik kitab Al-Awfaq, ternyata beliau sendiri
membantah ya penggunaan wifik di dalam dalam upaya untuk mengatasi sesuatu. Nah, jadi barangkali ini perlu diluruskan ya. Kalau kita lihat juga dalam buku-buku yang menjelaskan riwayat Imam Al-Ghazali atau biografi Imam Al-Ghazali, dalam daftar tulisan-tulisan atau kitab-kitab yang beliau karang, itu kita tidak pernah melihat ya ada kitab Al-Awfaq. Jadi bagaimana kita menisbahkan sesuatu karya kepada orang yang tidak menulis karya itu. Nah, ini yang dikhawatirkan. Jadi jangan sampai kita menisbahkan kitab Al-Awfaq kepada Imam Al-Ghazali. Sama juga dengan kitab Ar-Rahmah fi Tibbi wal Hikmah yang ditulis oleh seseorang yang kemudian dinisbahkan kepada Imam As-Suyuti. Ya, padahal kitab Ar-Rahmah fi Tibbi wal Hikmah itu bukan karya Imam As-Suyuti. Yang di dalamnya itu banyak wifik-wifik, raja-raja, ya, kemudian hal-hal yang tidak ada landasannya dalam syariat. Lalu kemudian itu disebut sebagai karangan karya Imam As-Suyuti. Padahal beliau adalah seorang ahli hadis, beliau seorang ahli fikih, seorang ulama yang sangat produktif dalam menulis berbagai macam ilmu. Nah, kecuali kitab Ar-Rahmah tersebut. Dan itu dijelaskan ya bahwa itu bukan karya beliau. Nah, ini boleh dilihat ya di dalam buku saya yang lain ya, ada pembahasan tentang karya-karya ya ulama yang digunakan tetapi sebenarnya bukan tulisan mereka atau bukan karya mereka. Nah, kemudian terakhir ya ada istilah nusyrah ya, sebelum kita masuk kepada arkanur ruqyah, rukun ruqyah. Nusyrah juga istilah yang sering kita dengar dalam kajian ilmu ruqyah. Nusyrah ini wahia ma yunsharu au yukshafu wa yuzalu bihi ad-darar amman yuzannu anna bihi massun minal jin, yaitu sesuatu yang menanggalkan, membuka atau menghilangkan mudarat dari orang-orang yang diduga mengalami gangguan jin. Nah, kemudian dalam perkembangannya ya nusyrah ini dibagi dua oleh para ulama. Ada nusyrah jaizah ya, nusyrah yang boleh, itulah barangkali yang disebut dengan istilah ruqyah syariah ya. Ya, Syekh Shadiq Hasan Khan ya berkata dalam kitab Ad-Din Al-Khalis, setiap amalan dan doa yang dapat melepaskan sakit atau penyakit bisa disebut nusyrah yang boleh digunakan jika berasal dari Al-Quran dan Sunnah atau dari ulama salafus saleh tanpa dicampuri dengan nama-nama yang mengandung syirik. Nah, jadi beliau mengatakan ada istilah nusyrah jaizah. Nah, sedangkan yang kedua adalah nusyrah mamnu'ah, nusyrah yang dilarang, yaitu melepaskan sihir dengan menggunakan sihir. Jadi ada orang terkena sihir tetapi mendatangi ya tukang sihir. Jadi mereka mengatasi sihir dengan sihir. Nah, ini sesuatu yang tentu tidak dibolehkan dalam syariat Islam. Yaitu barangkali beberapa istilah yang selalu kita temukan di dalam kajian ruqyah ya, sehingga kita perlu mengetahui istilah-istilah itu lebih dalam, lebih luas, sehingga tidak salah ya, tidak salah dalam penggunaan. Kita menganggap ya sesuatu sebagai hal yang boleh padahal tidak boleh ya, seperti ajimat ya yang terdiri dari ayat Quran seperti yang disebutkan tadi ya, para ulama kita mengatakan ya bahwa itu tidak boleh. Nah, apakah itu disebut ruqyah juga? Ya, tentu tidak. Baik, barangkali sampai di sini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan
masuk kepada inti ruqyah, yaitu rukun ruqyah. Ya, rukun ruqyah ada roqi, ada marqi, ada marqi bihi, ada marqi fihi, ada marqi minhu. Ya, itulah beberapa rukun ruqyah yang perlu kita bahas secara mendalam pada pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang berkah ya, umur yang panjang sehingga bisa mendalami Islam ya secara umum dan masalah ruqyah secara khusus demi untuk kemaslahatan umat Islam secara khusus dan umat manusia secara umum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya dan inayahnya kepada kita sehingga tetap istiqomah untuk melakukan kajian-kajian seperti ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.